Perlu dicatat saudara, selain di sektor petrokimia, komitmen investasi juga datang dari korporasi asal Amerika Serikat seperti Microsoft, Alpha Lighting, dan Cargill dengan nilai yang juga fantastis. Dan saudara, sejak awal tahun, stimulus diskon tarif listrik yang sudah disalurkan ke masyarakat mencapai 7,25 triliun rupiah. Stimulus tersebut disalurkan untuk 31,94 juta pelanggan. Stimulus terbesar diberikan untuk 30,4 juta pelanggan golongan rumah tangga daya 450 volt ampere dan 900 volt ampere subsidi dengan nilai 5,69 triliun rupiah. Dan untuk stimulus usaha mikro kecil dan menengah ke 420 ribu pelanggan senilai 80,58 miliar. Dan program relaksasi rekening minimum pada pelanggan sosial, bisnis, dan industri daya 450 volt ampere ke 1,1 juta pelanggan dengan nilai 1,48 miliar. PLN juga mencatat adanya penurunan daya selama masa PPKM diberlakukan. Tangga kita melihat bahwa memang ada kenaikan, tetapi ini tidak bisa mengcover daripada penurunan daripada sektor bisnis tadi. Nah, bagaimana sektor industri yang ini kita harapkan sebenarnya di PPKM ini sebenarnya sektor industri kita harapkan tetap ada karena tidak ada pembatasan. Tetapi dengan penyebaran virus dengan adanya strain yang baru Delta dan sebagainya, ini dia ada juga Delta Plus dan sebagainya, maka kebanyakan industri kan terkena dampaknya dalam artian pegawainya itu terkena terdampak sehingga mereka mengurangi produksinya juga. Nah, ini juga yang menyebabkan kita penurunan. Sehingga daya kita sekarang itu sangat berlebih sekali. Hampir sekitaran reserve margin kita itu ada sekitaran di 40-45% di setiap sisi. Ya, saudara, subsidi listrik pemerintah yang disalurkan melalui PLN sudah berjalan 1,5 tahun. Di saat yang bersamaan, pemakaian listrik untuk pelanggan besar juga berkurang. Bagaimana hal ini memengaruhi kinerja PLN? Kita akan bergabung bersama jurnalis Kompas TV Fajri Satrio untuk mengulasnya. Pagi, Fajri, bisa dijelaskan kemarin sebenarnya ada pembukuan laba dari PLN, kabar yang menggembirakan sebenarnya. Tapi mungkin Anda bisa melakukan memberikan informasi secara lengkap bagaimana kinerja PLN. Selamat pagi, Mas Sister Tarigan dan juga saudara. Memang benar di mana pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM diperkirakan bakal menurunkan penjualan tenaga listrik PT PLN Persero yang saat ini masih dalam pandemi COVID-19 terjadi di Indonesia membuat pemerintah untuk memutuskan memperpanjang pemberian stimulus tarif listrik sampai akhir tahun ini. Nah, PPKM sendiri berdampak pada penggunaan listrik dari sekitar bisnis atau sektor bisnis yang berkontribusi 18% pada kinerja PLN. Pemerintah akhirnya memutuskan untuk memperpanjang subsidi listrik melalui PT PLN bagi pelanggan rumah tangga yaitu 450 volt ampere sampai dengan 900 volt ampere dan bisnis kecil serta industri kecil hingga akhir Desember 2021 yang sebelumnya hanya sampai September 2021. Nah, perpanjangan stimulus ini, Ilona, ketenaga listrikan meliputi diskon tarif tenaga listrik bagi pelanggan rumah tangga 450 volt ampere dan 900 volt ampere, pelanggan bisnis kecil 450 volt ampere dan pelanggan industri kecil 450 volt ampere. Nah, struktur tarif tenaga listrik untuk PT PLN sendiri telah diatur melalui peraturan Menteri SDM nomor 28 tahun 2016 dan diubah dengan Permen ESDM nomor 3 tahun 2020. Dan berikut ini pernyataan lengkap dari Agus Pambagio, pengamat kebijakan publik. Dari kelompok masyarakat yang dibantu 450 ini dan 900, meningkat tidak dia ekonominya? Atau paling tidak dia survive? Supaya nanti kalau ada, kan kita namanya bencana kan bisa terjadi kapan saja, Bapak. Jadi ketika itu PLN itu punya data, ini loh waktu itu kita bantu, sekian ini bisa bertahan, sekian ini berkembang. Nah, dengan adanya internet yang dikelola PLN, maksud saya itu akan memudahkan. Saya tidak tahu apakah dari 450 pelanggan dan 900 itu literasi soal internetnya ada. Saya pikir ada, karena itu sudah sekarang kebutuhan. Jadi paling tidak PLN punya data, Pak, untuk menentukan buat nanti bisa dipakai oleh regulator juga bahwa memang subsidi itu menolong masyarakat.
Ya, Magister Tarigan, subsidi listrik termasuk pembebasan biaya, beban abonemen, dan penerapan ketentuan rekening minimum kepada pelanggan sosial, bisnis industri, dan juga pelayanan sampai dengan Desember 2021. Penerapan pembebasan rekening minimum diberikan sebagai bentuk stimulus dari PLN untuk sektor usaha. PT PLN perlu melakukan skala prioritas proyek dan renegosiasi dengan produsen listrik swasta untuk menjaga kinerja keuangannya di tengah perlambatan pertumbuhan konsumsi listrik. Namun demikian, sepanjang semester 1 2021, PLN berhasil membukukan laba periode berjalan yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk senilai 6,6 triliun rupiah, dan capaian ini melonjak 2.525,48% dibandingkan periode sama di tahun lalu yang hanya mencapai 251,6 miliar rupiah. Lonjakan laba tersebut lebih banyak ditopang oleh adanya pendapatan kompensasi dari pemerintah, dan sedangkan pendapatan penjualan listrik tidak mengalami pertumbuhan signifikan. PLN sendiri perlu melakukan renegosiasi dengan produsen listrik swasta terkait skema jual beli listrik. Nah, renegosiasi ini diperlukan mengingat adanya peningkatan beban pembelian tenaga listrik dari swasta sepanjang paruh pertama ini. Guna meningkatkan konsumsi listrik, PLN perlu lebih gencar melakukan promosi terkait tambah daya dan penggunaan kompor listrik serta mendorong penggunaan kendaraan listrik. Dengan kondisi surplus pasokan listrik saat ini, PLN juga harus bisa lebih kreatif untuk menciptakan pasar baru seperti menyasar industri smelter atau ekspansi ke luar negeri. Nah, Sister. Kita tunggu nanti gebrakan PLN untuk meningkatkan konsumsi listrik ya Pak Jadi. Terima kasih atas laporan Anda. Selamat pagi, selamat kembali bertugas.